Oke, baik. Izinkan saya memulai acara pada malam hari ini dengan pantun. Cahaya bulan terang berseri. Menari malam penuh doa. Mari kita sambut tahun baru ini dengan hati bersih dan penuh takwa. Muharram datang membawa cahaya, mengajak hijrah menuju kedamaian. Mari kita sambut dengan gembira dan akan saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua DKI Masjid Puncak Al-Imam, Bapak Tulistiono, dan yang terhormat Al-Ustaz Aditya Pamungkas MSI, dan yang berbahagia para hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Baik, sebelum mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan urutan acara pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambung ayat. Acara ketiga adalah sambutan ketua DKI Masjid. Acara keempat adalah sharing knowledge atau pengalaman. Acara kelima adalah acara ceramah agama, doa sekaligus penutup. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama. Baik, sebelum mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan umul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara pada malam hari ini akan kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh dan saya tilawah oleh Ananda Rizky dan Sandra, lalu dilanjutkan dengan sambung ayat oleh Ananda Taufi dan Syakila. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fatanajaw bil itsmi wal 'udwan fatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Ustaz Panitia Pamungkas SMSI, yang saya hormati Ustaz Heru, yang saya hormati warga PSP
ikuti sahabatnya hingga berkiamat. Di sini saya selaku DKM Ketua Masjid Al-Imam ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu izinkan kami selaku Dewan Masjid Al-Imam selamat menunaikan satu Muharram untuk menyampaikan beberapa hal. Insya Allah yang kita laksanakan setiap tahunnya di Masjid Al-Imam. Adapun tujuan adalah bentuk syukur kita rezeki berupa umur dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Tahun baru Islam 1 Muharram bukanlah sekedar pergantian tanggal dan tahun. Dalam kalender Hijriah, perayaan yang diadakan setiap tahun pada tanggal ini bertujuan mengingatkan kita akan peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Peristiwa penting yang terjadi pada 1 Muharram adalah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Perjalanan panjang yang ditempuh Rasulullah SAW tidak hanya menandai awal dari sebuah peradaban baru, melainkan juga semangat umat mencari keberkahan, keadilan yang lebih baik. Mari kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai titik mula untuk memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia juga penting untuk berkuat hablum minannas. Mari kita berkomitmen untuk lebih mendalami ajaran Islam, meningkatkan ibadah dan terjaga nilai-nilai keislaman dengan cara memakmurkan masjid, sholat berjamaah di Masjid Al-Imam, insyaallah. Mari kita satu tahun baru Islam dengan hari penuh syukur harapan. Semoga Allah SWT memberkahi langkah-langkah kita dalam mengikuti hari-hari yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Saya atas nama Masjid Al-Imam mengucapkan terima kasih atas partisipasi dukungan dari semua pihak dalam bentuk apapun, tenaga, moral, waktu dan lain-lainnya. Sehingga tiada pada malam hari ini kami tidak bisa membalas dengan bentuk apapun, namun doa kami semoga Allah kebaikan Bapak Ibu menyiapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, acara puncak pada malam hari ini diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Aditya Pamungkas, MSI. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini dapat berguna dan kita amalkan kehidupan sehari-hari. Demikian dapat kami sampaikan terkait keadaan kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan maupun terdapat perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Sedikit pantun. Jalan-jalan ke Masjid Puncak Al-Imam, Al-Imam goreng ayam, sampai ketemu Muharram tahun depan. Semoga kita jadi insan yang beriman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya dalam mengisi tahun baru ini. Satu malam bersama ilmu lebih baik dari 1000 malam tanpa makan. Baik para hadirin, sebelum memasuki acara inti pada malam hari ini, diharapkan para hadirin dapat mendengarkan dan menyimak terlebih dahulu sharing knowledge atau pengalaman yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin selaku anggota dari sesi ibadah dan dakwah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang bersama juga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Mohon maaf, Pak Ustaz, berbicara. Jadi
di Masjid Puncak Alimam ini setiap bulannya kita mengadakan pengajian, ya, nanti akan mengundang ustaz dan sebagainya. Dan ini kita sisipi dengan yang kita sebut dengan sharing knowledge. Tujuannya sebetulnya tadi yang dibilang Bapak Ketua kita, hablum minan nas, hubungan antar manusia satu sama lain saling kenal. Karena mungkin kita sudah hidup di sini sudah sekian tahun, tapi satu sama lain kita tidak pernah tahu pekerjaan kita itu apa sih, begitu. Apa sih yang kita bisa sharing di lingkungan kita. Kemudian ternyata Bapak itu kerjanya di RIC atau di perusahaan Inggris. Kalau dia bisa sharing kepada kita, tentunya anak-anak kita yang kita pilihkan untuk bekerja di perusahaan asing, kita bisa tahu apa yang perlu kita siapkan dari sekarang. Salah satu contoh saja, saya ambil contoh Pak Hari di sini. Dia bekerja di salah satu perusahaan asing, yaitu perusahaan Inggris, British Petroleum di Papua. Hal yang sepele yang harus dilakukan saat masuk ke British Petroleum itu adalah salah satunya adalah sertifikasi WET. WET itu adalah kita dites untuk menyelam sekian detik. Artinya jangan sepelekan kalau anak-anak kita tuh belajar nyelam mungkin 2 menit, 3 menit, itu nanti akan berguna. Jadi di WET itu akan dites, kita sampai juga atau hanya sekian detik kita bisa bertahan di dalam air. Atau bahkan karena anak kita misalnya trauma terhadap air, itu nggak akan bisa masuk di perusahaan asing atau kerja gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga banyak bapak-bapak polisi yang bisa saya dengar juga. Saya sebulan lalu itu naik bis patas dari Balikpapan ke Indominco Bontang. Saya tidak tahu sekarang prosedur untuk masuk polisi itu seperti apa, Pak. Jadi di samping kiri saya, kemudian di belakang saya itu satu keluarga, Pak. Dia menyatakan bahwa anaknya itu sudah bisa masuk polisi, sudah lulus. Nah yang berikutnya dia bilang KTP keluarganya itu harus dikumpulkan, diserahkan untuk dicek satu persatu. Jadi saya perjalanannya itu kurang lebih 5 jam, Pak, dari Balikpapan ke Bontang. Nah di patas itu sepanjang jalan, karena dia di samping saya dan di belakang saya, maka saya dengar itu keluarganya, kalau nggak salah bapaknya itu 7 bersaudara atau 9 bersaudara, itu harus mengumpulkan KTP bapaknya dan ibunya yang masih hidup. Nanti akan dicek satu persatu, entah itu benar atau tidak. Jadi sepanjang jalan 5 jam itu saya dengar diteleponi satu-satu, bisa minta tolong KTP-nya dikirim, minta tolong KTP-nya dikirim. Nah kemudian ada keluarganya, mungkin keluarga saudara yang kelima, kebetulan lagi ke akur, waduh, ini siapa yang telepon saudara kelima ini ya? Kita kan lagi berantem sama dia kan gitu. Sehingga salah satu KTP-nya kita minta tolong seperti saudara pertama aja. Nah hal-hal seperti itu saya juga kaget, apakah memang keluarganya harus mengumpulkan KTP-nya, ada aturan-aturan baru. Nah itu yang mungkin juga berguna bagi kita dari situ, sehingga kita bisa mempersiapkan kalaupun anak-anak kita atau saudara-saudara kita ada yang ingin masuk dari polisi, sedini mungkin aturan itu kita tahu, sedini mungkin lebih cepat kita mengetahuinya. Itu salah satunya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak tahu di sini, kalau kita mengirim dokumen ke luar daerah, ke Tarakan atau ke Surabaya, itu kita menggunakan jasa asosiasi budaya kiriman bilat. Kalau kita mau paling cepat itu namanya ONS One Night Service, 1 jam atau 1 kali 24 jam. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini nggak pernah tahu nih. Saya bisa kirim barang ke Tarakan, pagi saya kirim jam 9, jam 3 atau jam 2 sudah saya terima di Tarakan. Dan itu biayanya terjangkau. Saya pernah kirim makanan dari Tarakan sejenis puding dari jam 9 sampai di sini jam 2. Kok bisa? Nah itu yang namanya pot to pot. Jadi yang di sana
sana mengantarkan ke bandara, yang di sini menerima di bandara. Jadi kita mengambilnya. Kita bayangkan kalau misalnya saudara kita atau kita lagi butuh dokumen, satu lembar surat saja saya pernah kirim ke Tarakan. Kalau kita mengirim lewat jasa pengiriman tinggi, itu besok baru sampai. Tapi kalau kita datang ke bandara jam 9, pesawatnya ada, waktu itu Tarakan pun 4 kali penerbangan, sehingga paling lambat jam 8 malam itu bisa diterima, sehingga besok pagi dokumen itu bisa digunakan. Nah itu nanti spesialisasi untuk pengiriman itu Pak Depri nanti menjelaskannya seperti apa. Hal-hal seperti ini sebetulnya di lingkungan kita lengkap. Ada yang kerja di PLN, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di kargo. Ini yang kita share. Semoga sharing knowledge ini berguna bagi kita semua, sehingga berguna untuk kehidupan kita. Nanti Pak Ustadz menyampaikan dari sisi agamanya, saya menyampaikan dari sisi apa yang bermanfaat bagi kita. Oke, saya masuk ke materi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah tahu ini apa namanya? Ibu-ibu? Colokan. Bapak-bapak? Stop kontak. Oke. Saya itu punya apa? Nanti. Jadi pernah tahu nggak kalau stop kontak yang kita gunakan ini kita bisa lengkapi dengan satu indikator. Indikator ini adalah indikator volt, ampere, dan frekuensi. Bapak Ibu tahu nggak sekarang voltase di rumah itu berapa? Ya, tahu ya. Nah, kalau dengan alat ini saya bisa tahu. Ini langsung ada angkanya. Voltase saat ini 205, ampernya 0, belum ada beban, dan frekuensinya 50 AZ. Frekuensi ini adalah pembangkit generator. Kalau frekuensi 60 AZ itu di perusahaan asing kayak di Chevron, kemudian di Total, atau alat-alat tertentu. 205. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebetulnya kita membayar listrik itu di yang harus dibayar itu tertulis di situ 240. Kalau dulu di rekening itu ada kita tahu 900 watt, kemudian 240 volt, sekian ampere. Nah, alat ini sangat murah, harganya maksimal 50.000, tapi fungsionalnya sangat luar biasa. Yang pertama, kita bisa mengetahui daya listrik di rumah yang kita pakai. Kita misalnya pakai AC, pakai kulkas, pakai setrika, itu kelihatan di sini ampernya berapa. Begitu kita colok pakai ini atau ini kita pasang di depan, itu kelihatan ampernya berapa. Nah, di depan di KWH itu ada pembatas seperti ini. Biasanya ada 16 ampere, 6 ampere, atau 2 ampere. Itu adalah total dari pemakaian listrik kita di sini. Ampernya ini. Apa artinya? Dengan alat ini yang murah ini kita bisa mendeteksi barang di rumah kita itu sesuai enggak? Sudah 100% atau 70% atau berapa persen? Dan kita bisa melihat saat ini voltase 205. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau malam itu 170 drop tegangannya. Apa yang harus kita lakukan dengan voltase drop itu? Voltase drop itu jangan kita menggunakan peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar, karena ampernya akan naik dan akibatnya listriknya akan boros. Tapi kalau kita tidak menggunakan alat ini, kita nggak pernah tahu voltase di rumah kita itu berapa. Mencolok aja, tiba-tiba agak redup, tiba-tiba trim, tiba-tiba istilahnya deflate, seperti itu. Tapi kalau dengan alat ini kita pakai gerinda, pakai kulkas atau setrika, kita bisa tahu. Bahkan alat itu mulai gejala rusak pun kita tahu. Caranya gimana? Setiap
alat itu ada tulisannya. Casan itu ada sekian watt, sekian ampere. Nah, kalau itu dicocokkan ampernya tidak cocok atau sudah mulai besar, itu berarti gejala rusak. Spuker atau apa itu ada 1,5 ampere. Kalau sudah 1,7 atau 1,8, hati-hati, itu udah mulai rusak. Kalau kita tuliskan pemakaiannya, itu bisa boros listrik dan berbahaya. Itu hal yang sederhana yang bisa saya share malam ini. Jadi jangan sepelekan dengan peralatan listrik kita di rumah. Dengan alat ini saya pasang di beberapa titik yang besar-besar, khususnya pompa air, kemudian AC. Saya bisa tahu. Jadi kalau tiba-tiba tegangan drop, AC-nya lebih baik saya matikan karena angkanya akan jadi. Jadi bayangkan kalau 240 saya nyalakan AC, itu ampernya cuma 1,1. Tapi tengah malam itu ampernya bisa 1,5, 0,4 ampere saya boros dengan AC yang sama. Kenapa listriknya bisa naik? Pemakaiannya diboros karena kita pakai gunakan saat tegangan itu drop. Makanya disarankan tidak mencuci, tidak menggunakan pompa air di jam-jam puncak antara jam 5 sampai jam 10 malam. Ini alasannya. Jadi kalau di sini tertulis voltasenya, ampernya jelas. Kalau kita gunakan blender tiba-tiba ampernya melonjak, di belakang blender itu ada tulisannya. Misalnya 0,9 ampere, di sini akan tertulis nanti 0,9 ampere. Kalau gunakan blendernya di dompetnya 0,9, di sini 1,5 masih bisa mutar, hati-hati. Itu sudah mulai rusak. Blendernya itu, entah bearingnya atau apa, dia larinya ke ampere. Ini. Dengan alat ini kita bisa membatasi pemakaian kita bisa melihat efisien mana alat-alat yang kita gunakan. Ya, saya contohkan langsung saya bawa ini salah satu software. Kalau kita gunakan alat listrik ini, ya, ini kalau begitu saya pasang di sini, ini langsung 1,1. Baru solder saja, baru satu solder. Ya kan, sama-sama contohnya kita gunakan skuter atau apa. Jadi totalnya di sini itu yang membuat kita listrik kita efisien. Sudah berapa? Nanti saya melewati rupanya malah. Jadi kira-kira seperti itu. Gunakan alat-alat kita yang efisien. Kemudian saya berpesan sama bapak-bapak ibu, jangan kalau membeli peralatan listrik ini jangan tergoda dengan diskon dan harga murah. Cek satu aja, Bu. Ya, mau beli kipas angin, mau beli cas HP, mau beli stop kotak, pastikan dia ada standar nasional Indonesia atau SNI. Jadi kalau barang itu tidak ada SNI-nya untuk peralatan listrik, jangan dibeli karena itu berbahaya untuk perabotan kita. Kita tahu kebakaran-kebakaran yang terjadi itu karena alat-alat yang dibeli murah dan tidak standar SNI. Itu kita punya bencana di rumah kita. Oke, demikian bisa dimulai dari saya. Berikutnya nanti silakan Pak Ketua Komisi mengaturnya. Seperti tadi yang saya infokan bahwa warga kita ini banyak yang punya ilmu pengetahuan yang bisa di-share ke kita, baik itu pengalaman, pekerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arifin atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman yang sangat inspiratif pada acara malam hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal, motivasi dan semangat baru untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa sekarang kita akan memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz dan juga pemangkas MSI. Setelah ceramah nanti akan ada juga penutup dan doa yang akan disampaikan langsung oleh beliau. Sebelumnya, jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri dan saya akan serahkan kepada yang terhormat Al-Ustaz dan juga pemangkas MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC-nya pakai pantun, Pak Ketua pakai pantun, kayak kartun dari Jombang. Kalau nggak pantun bukan Ustaz dari Palembang. Burung cendrawasih hilang di waktu malam, diambil penjahat di dekat sumur. Terima kasih atas jawaban salam. Semoga sehat dan panjang umur. Pak Haji berangkat bersama mahram dari Mekah berangkat ke Turki. Kita mengaji di pengajian Muharram. Semoga berkah dan lancar rezeki. Bukan malam sembarang malam, keluar malam ke rumah janda. Protes. Bukan salam sembarang salam, tadi salam dari Ustadz yang masih muda. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'atsun. Hadratul muhtaramin yang sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Puncak Al-Imam Bapak Tulis Tion beserta seluruh jajaran kepengurusan. Ada dari seksi ibadah Bapak Arifin yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang nyetrum karena sudah dikasih ilmunya. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Khairul Irawan, Allah lindungi kesehatannya, berkah rezekinya dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Seluruh tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh pemuda, bapak, ibu, anak-anak, remaja, remaji Irma yang tanpa terkecuali insya Allah kumpulnya kita malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadwal pada malam hari ini, kita akan sedikit berbicara tentang Muharram. Kenapa saya bilang sedikit? Karena biasanya Ustadz itu ceramah akan menyesuaikan dengan minum yang ada di depannya. Nah, berhubung saya dikasih air yang 330 mili dan saya sudah minum 30 mili, berarti waktu saya hanya bersisa 30 menit. Itu pun sudah saya buka sekitar 3 menit supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena kata Ustadz Heru ke saya, orang di Puncak Al-Iman ini Ustadz ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Orang di sini nggak senang ikan kakap, ikan lele, banyak cakap keteli-teli. Yang penting di sini ikan mujair dibikin amplang, kalau cair segera pulang. Kalau cair, tidak cair kutandain betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang ilmu dunia, saya bukan pakarnya. Ini orang-orang hebat ada di sini, orang-orang besar ada semuanya di sini. Maka kita akan berbicara sedikit tentang apa sih pentingnya kita hijrah. Apa nilai hijrah itu sendiri? Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita hidup di dunia sebentar dan kehidupan nanti di dalam kubur itu lebih lama daripada alam dunia. Apa buktinya? Pertama, Nabi kita wafat tahun ke-11. Nabi kita wafat 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Kalau hari ini masuk tanggal 3 bulan Muharram tahun 1447 Hijrah, artinya Nabi kita di dalam kubur sudah 1436 tahun. Usia beliau hanya 63, tapi di kubur di barzah sudah 1436. Ada imam namanya Imam Bukhari, penghafal lebih dari 600.000 hadis,
memiliki kitab Syarah Sahih Bukhari. Kitabnya berjumlah hadisnya 7.275 hadis, 4.000 hadis tanpa pengulangan. Imam Bukhari wafat 194 Hijrah. Artinya Imam Bukhari sudah di alam barzakh 1253 tahun. Usianya ada 2. Ketiga ada Imam Syafi'i. Ini imam yang paling banyak dijadikan rujukan di Indonesia. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, usianya muda wafatnya, 54 tahun sudah wafat. Jadi malam hari ini kalau ada yang fikih sholatnya pakai Imam Syafi'i, usianya sudah 53, siap-siaplah setahun lagi. Ada nggak Ustaz imam yang agak panjang? Ada. Imam Hambali 75, ganti imam aja Ustaz ya. Bisa pula fikihnya ganti imam. Imam Syafi'i wafatnya 10 tahun setelah Imam Bukhari. Artinya Imam Syafi'i sudah 1243 tahun dalam barzakh. Kemudian yang dari Indonesia ada nggak Ustaz? Ada. Imam Nawawi Al-Baghdadi, wafatnya 1314 Hijrah, usianya 84 tahun. Ini orang Indonesia pengennya kayak gini, 84 tahun. Imam Nawawi Al-Baghdadi sudah di alam barzakh 133 tahun, usianya 84, dikubur sudah 133 tahun. Artinya Ibu, artinya Bapak, kita dikubur akan lebih lama daripada alam dunia. Karena di dunia ini mabanya sitin wasab'in, kata Nabi hanya sekitar 60-70. Kita butuh ilmu, kita butuh persiapan. Kalau di dunia kita butuh ilmu-ilmu tentang dunia. Kalau di akhirat kita perlu belajar di dunia tentang ilmu di akhirat. Kenapa? Karena di dalam kubur tidak ada lagi listrik. Di dalam kubur tidak ada lagi BTV, PDAM, tidak ada. Tentang orang puncak imam, ya orang-orangnya banyak ahli listrik, pasang listrik nanti di dalamnya, tidak ada. Biar tahu tendangan malaikat bukan nangkir berapa volt, tidak bisa. Ya, maka kita butuh pengajian dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ke depannya semakin ramai masjid ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Nah, kalau bicara tentang dalil-dalil hijrah banyak. Ini saya bicara 1 jam nggak selesai. Biasanya saya itu ceramah 1 jam, tapi mulainya 8:30. Ini pandang jam tadi bergerak terus di jam 9, ya. Ya, biasanya saya safar itu mulainya 8:30, 9:30 saya berhenti. Ini karena waktu kita terbatas, karena malam ini ada 3 kata kiai kami, orang akan sami'na wa ata'na, mendengar taat. Kedua, ceramah malam ini sami'na wa asoina, orang dengar, orang acuh, pegang HP, nonton dan lain sebagainya. Yang ketiga ini yang paling parah, sami'na wa mantu'na. Ya, saya ceramah setengah mati, dia mendengarin setengah hidup. Maka tidak usah berpanjang-panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata hijrah itu disebut 31 kali di dalam Quran. Nama kitabnya Al-Mu'jam, Al-Mufarras, Al-Fas, Al-Quran Al-Karim. Penyusunnya Imam Muhammad Fuad Al-Baqi. Tinggi kitabnya 24 cm, lebar kitabnya 17 cm. Total halamannya 835 halaman dalam 3 jilid. Harga kitabnya 179.000, belum termasuk ongkos kirim ke Balikpapan. Jualan bukan Pak Arifin, itu jualan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka dalil banyak. Pertama ada surat Al-Mudaththir, surat ke-74, juz ke-29, ayat ke-5, halaman 575, barisnya ke-11, posisinya sebelah kanan. Kedua, surat An-Nisa, surat ke-4, juz ke-5, ayat ke-97, halaman 94, baris ke-7, posisinya sebelah kiri. Kemudian kita buka dalil hadis. Ada kitab namanya An-Nawawi Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in, An-Nawawi Al-Arba'in itu berisi 42 hadis. Hadis nomor 1 tentang hijrah. Tadi sebut di awal ada kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis. Hadis nomor 1 hadis tentang hijrah. Ada 3, nama kitabnya Ibnu Majah, jilidnya jilid kedua, nomor hadisnya 1742. Itu bicara tentang bulan Muharram. Keempat, ada
hadis namanya Sarah Sahih Muslim, nomor hadisnya 1163. Nah, ini dalil-dalilnya supaya nanti tidak dibilang ustadznya pandai pantun aja, pandai lucu aja, tidak ada isinya, bahaya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya kata ulama, ini hadiah yang saya kasih malam hari ini, ada 3 manfaat dari hijrah. Yang pertama kata para ulama, ziyadatu aqilah, bertambah keluarga. Bapak Ibu, saya hijrah dari kota Palembang, Sumatera Selatan 3 tahun yang lalu. Jadi saya baru 3 tahun di Balikpapan nih. Ku cek tadi di Google Map di rumah, jarak rumah ke Masjid Puncak Al-Iman ini sekitar 37 menit. Kalau jalan 2 jam 17 menit. Kupikir kutanya ke Google siapa juga yang mau jalan ke sana. Ini alhamdulillah sampai walaupun telat dijadwalkan jam 8. Nah, maka 3 tahun yang lalu saya hijrah dari Palembang ke Sumatera Selatan, tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya kakak, tak punya adik, tak punya keluarga, terdampar dah di laut pantai Manggarai. Lalu setelah berjalan sekitar 8 bulan, akhirnya dikenal ceramah dan lain sebagainya, sampai hari ini bisa mengisi di Masjid Puncak Al-Iman ini karena Ustadz Heru sering melihat saya di Masjid Al-Munawwar. Jadi saya sering isi kajian di Masjid Simpang Rapak yang dulu viral sampai ke Sumatera, yang ada kecelakaan itu Pak. Oh, itu saya nonton itu, bahkan plat-plat nomornya saya hafalin semua itu ya. Maka saya yang tidak punya hubungan keluarga dengan beliau, tidak ada hubungan darah dengan beliau, karena saya sudah menganggap beliau sebagai keluarga, akhirnya saya bisa diundang di Masjid Puncak Al-Iman. Walaupun beliau tidak menganggap saya sebagai keluarga, tidak apa-apa, ya. Yang penting saya yang anggap. Nah, inilah kenapa bisa, karena bertambah kita punya keluarga. Yang kedua, ziyadatul ilm, bertambah kita punya ilmu. Mungkin kita dulu merantau dari tempat mana, pindah kita di RT sini, ada tadi ilmu tentang PLN, ada tadi ilmu tentang masuk perusahaan asing, ada tadi dari kepolisian, ada mungkin yang dari tempat-tempat lain. Bertambah ilmu kita ketika kita hijrah ke suatu tempat. Dulu Pak, di Balikpapan, di Palembang, mohon maaf, di tempat saya itu kalau lampu merah sudah hijau, lambat kita sedikit bisa diterjang orang, bisa diteriakin orang sama hewan. Di Balikpapan sampai hari ini hampir 90% saya di lampu merah, tidak pernah saya dengar suara klakson. Kalau ada terdengar suara klakson, saya lihat plat KT-nya pasti bukan Balikpapan, pasti bukan KT. Ini ilmu. Dulu saya tak paham kalau di Balikpapan ini ternyata motor itu boleh taruh depan rumah kalau tidur. Nah, dikunci setang pun tak apa-apa. Di Palembang jangan cuma coba, udah masuk rumah ke orang, saya banyak hilang, sisa ban itu lah tinggal. Ilmu. Dulu saya tidak paham, ternyata di Balikpapan ini tidak ada kasoy, tidak ada plastik, adanya kompek. Ilmu. Di Balikpapan ini tidak ada kembalian, adanya angsul. Di Balikpapan ini tidak disebut kue, disebut wade. Cuman gue pikir tadi alangkah banyak wade ini dikasih. Bagaimana ceramah sambil makan? Mana kompek tak bawa pulang? Mana pulang nantinya? Dah dibungkusin kan udah. Kalau ibu mau lihat pas pulang nanti dibungkusin tak saya. Jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah. Ziyadatul ilm, maka kita akan bertambah ilmu. Yang ketiga, ziyadatul najah, kita akan bertambah sukses dengan hijrah. Apa buktinya Ustaz? Kita pakai ilmu Al-Quran. Pertama, ada Nabi namanya Nabi Nuh alaihissalam. Kondisi mohon maaf Pak. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun, pengikutnya hanya 80. Kuhitung-hitung dari Nabi, ya, dari kanan sampai kiri ini jumlah orang yang datang di sini Pak sudah 137 orang, ya, termasuk jin-jin dan setan-setannya. Nabi Nuh 950 tahun cuma 80 orang. Saya ini bisa ceramah kayak gini karena ada bapak yang datang, tinggalkan urusan di rumah. Mungkin ada yang janjian sama anaknya ke pasar malam, mungkin ada yang janjian sama anaknya ke BSD, mungkin ada yang pengen nonton bioskop, ada film lagi viral namanya Jalan
dari Pak Arifin tadi bilang, demikianlah pengetahuan yang kami berikan di Masjid Puncak Al-Iman. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Aditya. Kami akan pulang semuanya. Silakan ceramah sepuasnya sampai sepuasnya dia bilang. Kalau ceramah saya sendirian di sini tinggal Ustaz Heru aja, kan lewat orang dalam mau tentu gila. Karena ada orang-orang yang luar biasa. Maka Nabi Nuh alaihissalam apa yang terjadi? Sedih dia, nangis dia, kecewa dia. Tidak, dia lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Inni da'utu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, aku dakwah siang malam. Kok cuma segini ya Allah? Apa kata Allah? Nuh, buat kapal. Kapalnya tinggal tingkat Nuh. Hijrah. Karena nanti akan mendatangkan namanya banjir bah. Seakan Nabi Nuh tidak percaya akhirnya buat kapal. Allah sebutkan di surat ke-29 Al-Ankabut juz ke-20 ayat ke-14 halaman 397, posisinya sebelah kanan. Ada taklim juga di sana. Jangan ikut taklim di sana ya. Bisa dia? Ya. Dan dia sebentar lagi tinggal 14 menit lagi. Aku kejar waktu ini nak. Karena kata Ustaz Heru, Ustaz kalau lewat, dipotong amplop 10% dia bilang Nabi Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin ila khamsina amma. Kami utus kata Allah 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun mengikutnya hanya 80. Ketika hijrah, istri ditinggalkan, istri Nabi Nuh dijamin masuk neraka. Surat ke-66 di ayat yang ke-12 itu Allah sebutkan bahwa istri Nabi Nuh imra'atan Nuh, imra'atan Lut, istrinya Nuh ini bagian daripada ahli neraka. Istri Nabi. Apalagi cuma sekedar istri Ustaz. Kalau ada istri Ustaz Heru ngerumpi-ngerumpi, biasa aja ya. Istri Nabi yang masuk neraka ya. Tidak ada jaminan juga ya. Maka hijrahlah Nabi Nuh, bertambahlah pengikutnya. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahir di Irak 1294 km dari Iran, yang mirip rudal dari Israel. Kalau ada anak ilmu yang mau saya kirim ke Iran malam hari ini, nanti pulang bareng saya kirim ke Iran malam ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia 84 km selatan Baghdad. Allah perintahkan hijrah ke Palestina 2736 km. Kata Allah, Ibrahim berangkat kau. Kenapa? Karena ketika di Babilonia pengikut Nabi Nuh tidak sampai 20. Di masjid ini kakaknya lebih 27, lebih banyak daripada pengikut Nabi Ibrahim. Ibrahim itu 20 aja. Ada Siti Sarah istrinya, ada Nabi Lut kemenakannya. Selebihnya orang-orang dekat saya. Ketika di Babilonia istrinya cuma satu, Siti Sarah. Allah perintahkan hijrah. Hijrah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim hijrah 2736 km. Apa yang didapatkan? Bertambah istri. Siapa yang mau nambah istri hijrah? Tapi apakah Nabi Ibrahim ini gila perempuan? Maaf ibu, maaf. Nabi Ibrahim ini satu-satunya Nabi yang namanya disebut setelah Nabi Muhammad dalam sholat. Tak ada Nabi lain yang disebut dalam sholat. Coba bayangkan, hanya Nabi Ibrahim. Coba kalau Allah suruh bilang kita suruh sebutkan 25 Nabi dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Adam, Nuh, Hud, Idris, Soleh, Sulaiman, Daud. Panjang kita sholat. Cuma Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika di usia tidak muda 85, 87 dalam riwayat lain, istrinya berkata, ayah, abang, kau nikah lagi. Aku tidak mau deh. Nikah lagi. Aku tidak mau deh. Itu Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba bapak di sini kabarnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ada satu syarat kalau aku mau menikah lagi, aku ingin yang carikan istri adalah engkau. Itu Nabi Ibrahim. Apa kata Siti Sarah? Gampang bang. Ada di belakang pembantu kita, Siti Hajar. Itu yang pilih Siti Sarah. Maka bapak kalau ingin menggunakan rumus Nabi Ibrahim, nanti pulang ke rumah bilang ke istri, Dek, aku tidak mau nikah lagi kecuali adik yang carikan. Itu saya yakin
Pasti dicarikan golok, linggis, marang, dan teman-teman betul ya. Maka menikahlah, hijrahlah, bertambah istri, lahirlah Nabi Ismail. Hijrah lagi ke Mekah, bertambahlah Nabi Ishak dari rahim Siti Sarah. Kenapa? Hijrah. Ketiga, ada Nabi Musa. Nabi Musa Mesir di daerah Fir'aun. Hijrah ke Madian, 8 hari perjalanan. Itu Allah ceritakan di surat Al-Qasas, surat ke-28, juz ke-20, dari ayat 20 sampai 28, halamannya 242, posisinya di sebelah kiri. Allah ceritakan hijrahnya. Apa? Pusing kepalanya. Ya, nggak usah dihafalkan ayatnya. Jangan dihafalkan ya. Ini memang gaya saya ya. Jadi Bapak Ibu, saya ini dulu ngambil sanadnya nyambung ke Ustadz Adi Hidayat. Kemudian di kampung halaman saya itu Pak Bandar Togel paling besar. Iya. Maka saya berpikir bagaimana ceramah di kampung saya ini orang datang. Maka saya tirulah Ustadz Adi Hidayat. Saya minta lagi ilmunya, saya ambil sanadnya, menghafal 1 tahun 30 juz, nomor, baris, titik, warna, kiri kanannya. Sampai pulang ke kampung halaman bertambah jumlah orang dengan saya ceramah. Dan mereka kalau buku, kupikir Bu, dia nulis ceramah, rupanya nomor-nomornya aja ditulisnya. Mudah-mudahan keluar yang Ustaz tulis jadinya. Nah, ilah, yang penting mau datang dulu, ya. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat, yang mulia hanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, ini bukan untuk sombong-sombongan, karena kalau saya tidak menyebutkan seperti itu, hilang hafalan saya. Jadi harus diulang dan diulang. Nabi Musa itu sampai di Madian lari karena menempeleng. Pekerja daripada Fir'aun sekali tempeleng oleh Nabi Musa itu mati. 3 meter tingginya Nabi Musa. Ketika ketemu Nabi Muhammad saat Isra wal Mi'raj. Masya Allah tabarakallah, Allah sebutkan di surat Qasas ayat 24. Nabi Musa baca doa. Ini amalannya dari guru kami. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa baca doa ini ketika hijrah dapat pekerjaan. Nabi Musa amalkan doa ini ketika hijrah. Nabi Musa dapat istri. Kata Nabi Shu'aib, kau pilih dari 2 anak perempuanku. Kemudian Nabi Musa dapat rumah. Apa yang dibacanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24. Ini bisa diamalkan untuk anak bapak yang ingin masuk polisi, masuk tentara, masuk PNS, ingin sekolah bagus. Amalkan ini ayat Al-Qasas ayat 24. Kapan dibaca Ustaz? Di sholat-sholat sunnah setelah Fatihah baca ini ayat. Nah, itu kata guru kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah istrinya, bertambah rumahnya, bertambah pekerjaannya ketika Nabi Musa hijrah ke Madian. Keempat, ada Nabi namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipaksa hijrah, dimasukkan ke sumur ketika usianya masih muda. Ini sebesar-besar anak Hilma. Ashabul Kahfi ini sebesar-besar anak Hilma. Jadi kalau masjid banyak ilmanya, banyak anak-anaknya, itu sudah jelas pengurusnya masih bagus. Kalau ada masjid anak-anak muda ini saja malas masuk, sudah lah, pasti terlalu banyak peraturan di masjid ini. Yang tidak boleh tidur lah, yang tidak boleh kencing kecuali sholat lah, yang tidak boleh pakai kecuali dirapikan lagi lah, yang dikunci setiap saat lah. Kenapa? Tidak tenang anak-anak kumpul di masjid. Akhirnya mereka nongkrong di mana? Alfamart, Alfamidi, di warung-warung kopi. Coba lihat Pak, di Alfamart, Indomart, itu bangku di depan mereka itu ditaruh bangku kursi besi. Mereka tidak taruh kursi plastik. Kenapa? Supaya tenang anak-anak nongkrong. Dikasih colokan cas buat ngecas gratis. Padahal cuma beli kopi satu, cuma beli minuman satu. Berjam-jam buka 24 jam. Di masjid umpamanya cas diplototin sama ketua masjid. Sholat enggak tas ya. Tapi bukan di sini ya. Nah, jauh-jauh sekitar 1 meter dari ustaznya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Yusuf dipaksa hijrah. Surat ke-12, juz ke-13, ayat 54, ayat 55. Dipaksa oleh Allah Subhanahu
Nah, Nabi Yusuf kenapa dipaksa hijrah? Supaya jadi bendahara raja, supaya jadi raja, supaya sukses, dimasukkan sumur, dimasukkan penjara. Boleh jadi Pak, masalah bapak sama istri bapak hari ini yang tidak selesai-selesai cuma mikirin jilbab. Boleh jadi masalah ibu dengan suami ibu yang hari ini sulit kali sholat subuh ke masjid puncak iman. Boleh jadi itu cara Allah menguji sejauh apa kau diberikan masalah oleh Allah, sejauh apa kau semakin dekat atau semakin jauh dari. Karena tidak ada dikasih suami selain itu kecuali ibu. Saya yakin ibu di sini cantik-cantik, insya Allah, tabarakallah ya. Mungkin dulu ibu jadi kembangnya desa, ibu tergila-gila mungkin dengan misalnya mungkin namanya siapa ya sebut aja Firman misalnya kan, tampan dia kan. Cuman ternyata jodoh ibu Paijo kan, lah. Maka bu Paijo nilai ibu harus sayang-sayang ya, ibu belai-belai ya, ibu kasih-kasih. Kalau perlu ibu museumkan Paijonya, karena tidak dikasih rezeki lain, tidak dikasih suami yang malas seperti ini kecuali untuk ibu. Tidak dikasih istri yang malas seperti itu kecuali untuk bapak. Allah melihat sejauh apa kau bawa kapal rumah tangga ini. Maka sebesar apapun ombaknya, kalau masih di jalan Allah, jangan pernah lompat dari kapalnya. Bagaimana cara bisa tidak lompat dari kapalnya? Belajar. Maka Nabi Yusuf tak lompat dia dari sumur diselamatkan, tak lari dia dari penjara diselamatkan. Allahu Akbar, diabadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai nabi yang tampan luar biasa, sukses luar biasa. Kenapa? Karena Allah hijrahkan dari Palestina ke Mesir. Terakhir ada nabi kita, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hijrahnya apakah bulan Muharram? Bukan. Izin mohon maaf, sependek ilmu yang saya paham, sekaji ilmu yang saya jelas, Nabi Muhammad itu hijrahnya tanggal 29 Safar. Sampai pertama kali di Madinah Yasrib ketika itu awal bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Muharram yang diperingati sebagai tahun baru Islam? Karena proses memikirkan untuk hijrah sudah dimulai dari Muharram. Proses pengkelotaran untuk berangkat sudah dimulai dari bulan Muharram. Tapi Nabi Muhammad berangkatnya di bulan Safar. Biar yang lain dulu berangkat, aku terakhir. Tuh pimpinan, tuh raja, tuh panglima, silakan yang lain dulu berangkat. Maka pengkalenderan itu baru ada sejak zaman Umar bin Khattab. Tahun ke-1 dimulai daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan pertamanya disebut bulan Muharram. Hadis Bukhari 3197, hadis Muslim 3179. Diputar aja belakangnya, bulan mulia. Maka kalau ada orang entah di kampung mana bilang bulan Muharram ini bulan Suro, bulan sial, itu salah. Bulan Suro ini Ustaz, bulan cuci batu aki, bulan cuci keris, bulan cuci tuyul, bulan sial. Tidak boleh pesta nikah, tidak boleh acara-acara. Kalau ada seperti inilah syirik, inilah musyrik. Sehingga di kampung-kampung halaman itu mau mantap pakai air putih kan? Keluar semua cucinya nanti ya. Itu di kampung-kampungan halaman itu Bapak, tidak ada pesta nikah di bulan Suro. Akhirnya apa? Kami ustaz-ustaz ini tidak dipanggil di bulan Suro. Habis ngajo kami tidak ada ceramahnya. Jadi bilang bulan sial ya. Tidak ada ceramah-ceramah ustaz bilang. Kalau ceramah di rumah dia bilang. La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu, izin mohon maaf supaya tidak ada dusta dan kita. Kalau saya lupa, saya tidak pernah dibilang amplop. Saya tamat Gontor Pak 2006 sampai 2025 saya keliling dakwah. Saya tidak pernah dibilang amplop. Tidak ada saya bilang berapa di puncak alunan, berapa jumlah ininya. Dan malam kemarin Pak, saya di Gunung Sari Ilir 500 orang lebih. Spanduk saya 7 Pak. Itu penjemputan yang luar biasa. Ya, dari mulai luar sampai ke dalam menjemput. Aku tadi datang, masuk. Ya, ada beda masjid beda. Apa saya bilang ini enggak? Apa saya kapok? Enggak. Bagaimana caranya? Nah, ada pinta-pinta. Ya, karena kalau ada ustaz di masjid Puncak Al-Imam ini minta honor ketika ceramah, coret. Dosa ustaz ceramah minta honor. Tapi kalau undang ustaz tadi kasih honor itu dosa besar. Nah, supaya tidak ada dusta, Bapak, Ibu, Pak Ketua, dari 2006 sampai 2025 saya ceramah. Ini di rumah Allah ya. Jadi
saksi di rumah Allah ya. Saya tidak pernah menerima amplop di saat sedang ceramah. Bapak kayak mau muntah gitu. Sambil dulu ya. Sebentar. Ini sudah 30 menit, sudah kan? Cukup? Sedikit lagi ya. Ini kan yang terakhir. Yang terakhir tadi Nabi Muhammad itu hijrah 3 kloter. Kloter pertama sahabat kecuali Umar, Abu Bakar, Ali. Kloter kedua Umar. Kata Umar, besok aku hijrah. Siapa yang ibunya ingin sedih, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang istrinya ingin jadi janda, temui aku besok. Hijrah. Dan yang terakhir, kloter yang terakhir itu yang hijrah adalah Nabi Muhammad SAW. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah bersama Ali bin Abi Thalib, anak muda 20 tahun. Apa Nabi Muhammad bilang ke Ali? Ali, di luar sudah ada, coba intip, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, dan kumpul semua beli. Dia mau bunuh aku. Oh, jadi gimana Nabi? Kau gantikan tempat tidurku. Samina Fatona. Bayangkan. Disuruh dibunuh, digantikan dibunuh. Siap. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak bilang, oh jangan aku Nabi, Abu Bakar aja. Abu Bakar kan udah tua, bau tanah, Abu Bakar aja. Enggak. Anak muda yang luar biasa. Anasa, ini aku. Anak muda zaman sekarang ini pakai handphone, Apple, iPhone. Sombongnya na'udzubillah, padahal ini bapaknya. Ya? Pakai motor kalau nggak brong-brong, sombongnya na'udzubillah, duit bapaknya. Kalau aku jadi malaikat Israil itu tampar betul ya. Saya itu kan malaikat Israil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika Ali menggantikan tempat tidur Nabi keluar tak kelihatan. Apa yang dibaca Nabi? Sehingga ketika Nabi keluar tak ada yang bisa tahu yang dibaca Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Surat Yasin. Bapak Ibu hafal. Surat ke-36, juz ke-22, ayat ke-9, halaman 440, baris ke-10 sebelah kiri Al-Qur'an Al-Karim. Ketika Nabi baca ini, tak satu pun abu yang ada di luar itu melihat Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Tak bisa lihat. Jadi ini anak-anak muda, Ustaz kasih tahu ilmunya. Kalau ada kalian belum ada SIM, kalau ada kalian mati STNK kalian, kalau ada lihat polisi sedang razia, apa caranya? Wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Ini ayat untuk kena razia. Itu insyaallah Pak polisi tidak akan lihat. Tapi kalau pas depan polisi kalian itu namanya nasib ya. Ayat kalian kurang manjur namanya. Nanti minta sanadnya ke Ustaz Heru biar manjur baca ayatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Bapak Ibu, hijrah itu sudah diperintahkan sejak ayat-ayat pertama yang turun. Walaupun dalam surat An-Nisa itu turun di usia Nabi 53. Jadi Nabi itu butuh sukses ketika hijrah. Ketika 53 tahun di Mekah, pengikutnya nggak sampai 100. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, tambah sedih Nabi. Nabi anaknya 6 meninggal, tak ada tahun sedih. Nabi pernah istrinya yang lain namanya Zainab meninggal, tak ada disebut tahun sedih. Tapi ketika Khadijah meninggal, separuh jiwanya hilang. 6 anaknya meninggal, dan nangis tadi paling netes air mata. Khadijah meninggal. Maka apa kata Allah? Hijrah. Wa ardullahi wasi'atan fatuhajir. Nabi Muhammad, bumi aku ini tak hanya Mekah. Hijrah. Tuh, ketika di Madinah, tidak sampai 10 tahun, hampir seluruh jazirah Arab masuk Islam. Tahun ke-8 pulang ke Mekah, orang-orang Mekah masuk Islam. Kenapa? Hijrah ke Madinah. Bahkan kata Nabi, aku dimakamkan di Madinah. Ini adalah sunnah. Kalau bapak ada yang datang dari Sulawesi, ibu ada yang datang dari Jawa, kalau meninggal di Balikpapan,
sunnahnya dimakamkan di Balikpapan. Jangan banyak nikah. Suami Ustaz dimakamkan di Sulawesi, tolong kirimkan jenazah ke Sulawesi ya dia. Boleh nggak? Boleh. Tapi satu kubur, beda kubur pun tak akan ada jendela nanti. Dikirim, biar apa biayanya? Kalau tadi kirim lewat apa Pak Arif? Ya, one stop apa tadi? One stop service. Kira-kira kalau kirim mayat bisa nggak ke Sulawesi sehari? Berapa biayanya? Bisa 10 juta kalau pesawat. Kalau ibu mau dikirim lewat JNT, JNS, nah boleh. Nanti masukkan kardus di kasih apa? 88 kirim boleh ya. Maka sunnahnya di mana dimandikan, di mana dibakarkan, di situ dimakamkan. Nah ternyata ayat hijrah sudah muncul di surat kedua. Ada 5 surat yang turun pertama kali. Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah. Nah di ayat ke surat kedua inilah titik poinnya. Kata Allah di ayat kelima, halaman 575, baris ke-11 sebelah kanan, warujza fahjur. Kata Allah, dari perbuatan dosa hijrah. Kita dulu pernah maksiat Pak, sekarang pengen taat. Kita dulu pernah salah Bu, sekarang pengen soleh. Kita dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang kalau tak sholat rasanya tak plong. Di mana tempatnya? Masjid Puncak Al-Imam. Saya datang hanya karena diundang. Coba bayangkan kalau setiap subuh ramai seperti ini. Coba bayangkan ya, kalau tidak kuat mengalahkan nikmatnya masjidnya, maka pengurus mengadakan acara ini bukan hanya ramai malam harinya, isi anak muda. Walaupun kalian nanti salto-salto ketika sholat, tak apa, tidak jadi masalah. Yang penting datang ke masjid. Ya, Ustaz belum mau pernah salto-salto di masjid, Akbar aja. Ya. Kepikiran kok 55 jadi masjid. Nah, saya yang ngajak orang main layangan ketika sholat. Saya yang ngajak orang-orang main kelereng ketika sholat. Apa kalau namanya di sini kelereng? Kelereng. Nah, sekarang kalau minta saya untuk ceramah depan anak muda, ceramah kenapa? Dulu pernah salah, sekarang pengen sholat. Waduh bisa farjur. La yastawil khabisu wal thayyib. Kata Allah yang buruk tidak sama dengan yang baik. Surat Al-Maidah ayat 100. Surat Al-Maidah ayat 100 ini ayat terakhir yang saya sampaikan. Surat Al-Maidah ayat 100 ini paling poin. Karena di Balikpapan ini dulu pernah viral. Pak Wali Kota bilang kalau silaturahmi tak mau putus, tolong kasih 100. Nah itu dulu ya. Nah kalau sekarang saya rubah Pak pakai pantun dari Palembang. Lampu merah jembatan putus, jangan stop nanti mampus. Kalau ceramah terlalu mulus, tolong amplop tambah 100. Nah itu kalau terangkum ya. Kenapa Allah harus bilang yang buruk tak sama dengan yang baik? Kita keluar masjid tahu mana sandal kita, mana bukan sandal kita, mana motor kita, mana bukan motor kita. Tapi kenapa Allah harus repot-repot bilang yang buruk tidak sama yang dengan baik? Allah ingin sampaikan perlu ngaji. Kenapa? Karena untuk menentukan baik dan buruk tidak bisa pakai otak. Dulu perempuan pakai celana panjang di Sumatera Ibu, aib dulu, aib dulu di Padang, di Aceh sekarang pakai celana panjang perempuan ditangkap polisi, harus pakai rok. Ya, tapi sekarang coba lihat di Balikpapan, jalan-jalan ke BSD, jangankan celana panjang, perempuan pakai celana di atas lutut. PPI, Pameran Pahala Indonesia, apalagi kuliah di lampu merah tuh ada kelihatan sempaknya pula lagi. La ilaha illallah. Dipeluknya pula suaminya. Wah, dia sempaknya dilihat orang di motor di belakang gitu ya. Yang di belakang motornya itu Ustaz Heru pula lah. Astagfirullah. Rolanya lampu masih merah. Dulu perempuan pakai celana panjang, sekarang ayolah. Maka baik dan buruk tidak bisa pakai otak. Dulu orang pakai tato keluar penjara. Sekarang main bola kalau tidak pakai tato tidak keren. Artis kalau tidak pakai tato tidak keren. Dulu anak bujang, anak perempuan sebelum maghrib harus di rumah. Sekarang maghrib keluar. Mau kemana? Mau ke pantai Melawai. Ngapain? Lihat sunsetnya. Itu seburuk-buruknya waktu. Kata Nabi waktu paling buruk ketika matahari mau tenggelam. Itu kumpulnya setan, itu kawinnya setan. Maka masuklah ke dalam rumah. Orang tua dulu tidak tahu hadisnya, orang tua dulu tidak ada sanad ilmunya. Tapi ketika maghrib disuruh masuk, waktu kawinnya jin. Sekarang di pinggir pantai beramai-ramai lihat sunset. Inilah zaman sekarang. Kenapa? Akal tidak bisa membedakan baik dan yang buruk. Jamaah yang dirahmati diberkahi dimuliakan Allah, maka perlu Quran, perlu hadis, perlu guru, perlu ngaji untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk.
5 botol anggur merah, whisky, Malaga, apalah diminumnya. Dia bilang, Ustaz, aku minum 5 botol tak mabuk, yang penting aku tak ganggu orang. Nggak bisa. Setetes kau minum, lalu baru sholat tahu arba'ina yauman. 1 tetes minuman keras yang diminum, mau 0,2 kah, mau 0,5 kah, mau 15% kah alkoholnya, 40 hari sholatnya tidak diterima. Maka baik dan buruk tidak bisa ditentukan dengan otak daripada manusia. Itulah momentum hijrah. Mudah-mudahan dulu masjidnya yang ramai, maka akan menjadi tambah ramai. Mudah-mudahan dulu yang tidak mau ke masjid, sekarang mau ke masjid. Biasanya hanya 2, tambahlah 1. Biasanya 1, tambahlah 2. Ya, kalau tidak bapak ibu yang meramaikan masjid ini, tidak mungkin mengundang saya tiap malam ke sini. Tidak mungkin mau meramaikan masjid ini mendatangkan ustaz-ustaz viral. Datang ustaz viral ramainya ketika ustaz viral aja. Ini kalau ustaz viral datang dari Sulawesi, dari Jawa, dari Jakarta, dijemput di bandara pakai Alphard, di posting, keren kali. Sampai ustaznya turun dari Alphard, tangannya dicium balik. Saya pernah Pak dari Manggar ke Karangjoa, pakai motor saya Mio Sul 2015, lampunya mati sebelah. Mati sebelah, bukannya di bengkel 900.000 lah. Itu Pak, saya misi ke Karangjoa, itu ramai luar biasa. Saya mau masuk, ada tulisan parkir Ustaz, acara Isra Mi'raj kemarin. Pakai organ tunggal luar biasa. Apa kata panitia yang di luar? Woi, coba lihat parkir Ustaz, dia bilang. Saya pakai jaket tadi, saya pakai helm, saya mau parkir diusirnya. Padahal bengkel saya ada 5. Saya buka helm saya, dia lihatnya, dia kayak tidak kenal. Dalam hati, waduh, Ustaz, dia bilang. Akhirnya Pak, motor saya dorong ke ujung. Ini kan doang. Nah, saya sebut nama masjidnya. Nah, saya sebut nama masjid. Saya dorong motor saya ke ujung Saderu. Sampai di ujung, saya kunci setangnya. Saya masuk ke WC belakang. Saya salinlah pakaian gamis saya di sana. Ada panitia yang bilang, Ustaz, di belakang ada imaman dia. Masuk saya ceramah, meja ini kosong. Ini tanda mati puncak aliman, bukan sembarang masjid. Saya masuk sini dari minum saya udah ada 3. Walaupun saya bagi satu sini, bagi satu sini. Ya, wadah saya 2, satu saya bagi. Berapa mata perempuan? Di sana Pak kosong melompol, nggak ada, meja kosong toh, taplaknya saya. Setengah jam saya ceramah, datanglah makanan dan minuman ke meja saya. Hebatnya Allah, maha besarnya Allah. Orang yang mengantar makanan dan minuman ini, orang yang mengusir saya di luar. Saya lihat wajahnya, dia lihat wajah saya. Mati kau, bilang. Tahu ya, pantang ini bilang. Setelah saya pulang ceramah, motor saya yang di ujung, saya kunci setangnya itu diangkat sama panitia sampai ke tengah. Aku kualat ya bu. Keren kali motor itu sudah ada di sini. Kenapa? Imanum bi'adunihim, imannya di mata. Pak, kalau doa Ustaz itu makbul, tidak ada guru ngaji yang tak pakai mobil. Ya, maka perlu dukungan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sampai guru-guru ngaji di sini dikasih gratis. Kasihan, kursus renang mahal, kursus komputer mahal, kursus panah mahalnya luar biasa. Belajar ngaji di Masjid Puncak Al-Iman 20.000 sebulan, enggak 5 bulan. Giliran ditagih di rumah, kau bilang sama Ustaz Heru ya, kalau ngajar ngaji, lillahi ta'ala. Mana ada Ustaz ngantri di SPBU, aku ini Ustaz, habis ceramah aku di sepinggang, jauh kali masuk hutan, kemana aku giling? Karena aku di Ustaz, bayarnya pakai Al-Fatihah. Nggak ada, amplop. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kaji kita pada malam hari ini menambahkan semangat di antara kita untuk semakin meramaikan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf apabila ada ketersinggungan, saya minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Dan saya janji 30 menit, ini ternyata 45 menit, artinya sudah lebih menit. 15 menit ya? Nah, maka kalau biasanya lebih, itu di mana-mana Ustaz Heru amplopnya 2. Yang pertama amplop ceramah, yang kedua Pak Arifin amplop lembur. Ini saja, mudah-mudahan menjadi berkah untuk anak Irma, menjadi berkah untuk bapak-bapak sekalian, seluruh yang telah menyumbang dan lain sebagainya. Masjid ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Orang-orang di sekitar masjid ini dijaga pula ukhuwah Islamiyahnya, menjadi orang-orang yang sukses urusan dunianya, sukses urusan akhiratnya. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan masih di gelombang dan frekuensi yang sama. Bagi bapak ibu yang ingin mengundang saya, bisa untuk menghubungi
nomor HP yang ada di bawah ini atau di layar-layar handphone Bapak Ibu sekalian. Ini saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam kun thayyiban, sifitukum taqaliman wa nahmud salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi